Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan nama-nama berikut ini akan mempresentasikan mengenai data Gini Ratio menurut provinsi dan daerah. Berikut data Gini Ratio menurut provinsi daerah yang kami kumpulkan. Setelah mengumpulkan setiap data, kemudian data diurutkan menjadi seperti berikut ini. Selanjutnya menentukan jumlah kelas dan interval kelas. Untuk menentukan jumlah kelas dapat digunakan rumus 1 tambah 3,322 logaritma 140 menghasilkan 8,22 yang kemudian digenapkan menjadi 8. Selanjutnya menentukan interval kelas dengan mengurangkan nilai terbesar dengan nilai terkecil, lalu hasilnya dibagi dengan jumlah kelas, sehingga interval kelasnya yaitu 0,024. Setelah mendapatkan jumlah kelas dan interval kelas, kemudian data-data tersebut dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Dengan frekuensi relatif yang dapat dicari dengan menggunakan rumus frekuensi relatif sama dengan frekuensi bagi dengan jumlah data lalu dikali 100%. Selanjutnya kita perlu mencari nilai tengah dengan cara nilai tengah sama dengan batas kelas bawah dikurangi batas kelas atas lalu dibagi dengan 2 sehingga didapatnyalah nilai tengah kelas dari data yang sudah kita dapatkan. Setelah mendapatkan nilai tengah, kita dapat membuat kurva. Berikut kurva yang sudah dibuat berdasarkan data menggunakan kurva poligon. Selanjutnya, kita akan mencari ukuran pemusatan. Yang pertama kita lakukan adalah menyatukan tabel data yang sudah kita temukan tadi, yaitu interval, nilai tengah kelas, dan juga frekuensi. Selanjutnya, buat kolom baru yang berisikan nilai dari frekuensi dikali dengan nilai tengah kelas masing-masing kelasnya. Lalu dilanjutkan dengan kolom frekuensi kumulatif, lalu dengan kolom tepi kelas. Selanjutnya, setelah digabungkan akan menghasilkan tabel seperti berikut ini. Lalu jumlahkan semua frekuensi kelas dengan total yang kita dapatkan frekuensinya yaitu 140 dan jumlah frekuensi dikali nilai tengah kelas yaitu 48,735. Selanjutnya, untuk ukuran pemusatan yang pertama kali kita cari adalah mean, di mana mean sama dengan sigma F dikali X per N. F adalah frekuensi dan juga X adalah nilai tengah dan N adalah jumlah dari frekuensi. Sehingga dari tabel tadi kita bisa mendapatkan bahwa jumlah dari F dikali X yaitu adalah 48,735 dibagi dengan N yaitu jumlahnya 140. Menghasilkan 0,348107 yang menjadi mean dari data kita tadi. Selanjutnya kita harus mencari median di mana median sama dengan L tambah dalam kurung N per 2 kurang CF per F dikali dengan I. Di mana L merupakan batas bawah atau tepi kelas di mana median berada, N merupakan jumlah frekuensi, dan CF merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median berada, dan F yaitu adalah frekuensi di mana kelas median berada, sedangkan I adalah besarnya interval kelas, sehingga diperoleh mediannya yaitu 0,3433. Selanjutnya untuk mencari modus menggunakan rumus L tambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan I. Di mana L merupakan batas bawah atau tepi kelas di mana modus berada, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan I adalah besarnya interval kelas.
Maka diperolehlah modusnya sebesar 0,3283. Selanjutnya kita perlu mencari ukuran penyebaran. Yang pertama kita akan mencari jangkauan atau range, di mana jangkauan atau range data berkelompok dapat didapatkan dengan mengurangi batas atas kelas tertinggi dikurangi dengan batas bawah kelas terendah. Maka perhitungannya yaitu 0,446 dikurangi dengan 0,247 sehingga menghasilkan nilai jangkauan atau range data berkelompok yaitu 0,199. Selanjutnya untuk menghitung ukuran penyebaran yaitu deviasi rata-rata, kita perlu menyediakan tabel dengan kolom yaitu interval, frekuensi, nilai tengah, dan kolom frekuensi dikali dengan nilai tengah. Lalu akan muncul tabel seperti berikut ini. Dan melalui tabel tersebut ditemukanlah nilai rata-rata data berkelompok dengan rumus yaitu sigma Fi kali Xi per sigma F. Maka hasilnya itu adalah 0,348. Setelah mendapatkan nilai rata-rata, maka buat kembali tabel selanjutnya untuk menghitung deviasi rata-ratanya. Tambahkan kolom baru di mana kolom tersebut berisikan nilai Xi dikurang dengan nilai X bar atau nilai tengah dikurangi dengan nilai rata-rata dengan tanda kurung mutlak yang artinya hasilnya harus positif. Kolom selanjutnya berisi nilai frekuensi dikalikan dengan nilai Xi dikurang dengan X bar. Lalu akan muncul nilai-nilai yang seperti berada di tabel berikut ini. Maka dapat diperoleh simpangan rata-rata atau deviasi rata-ratanya yaitu 0,033 yang dapat diperoleh dengan rumus sigma Fi dikali dengan total dari X kurang X bar per N, di mana X adalah nilai setiap data pengamatan, X bar adalah nilai rata-rata hitung dari seluruh nilai pengamatan, N adalah jumlah data atau pengamatan dalam sampel, dan F adalah jumlah frekuensi setiap kelas. Selanjutnya membuat tabel untuk mencari variasi atau varians dan standar deviasi rata-rata yang terdiri dari kolom interval kelas, nilai tengah kelas, frekuensi kelas, lalu nilai dari frekuensi dikali dengan nilai tengah kelas, lalu ada Xi dikurang dengan X bar yang merupakan nilai tengah kelas dikurangi dengan nilai rata-rata. Selanjutnya ada kolom Xi dikurangi dengan X bar yang dikuadratkan, lalu kolom Fi yang dikali dengan Xi dengan pengurangannya dengan X bar yang sudah dikuadratkan. Sehingga setelah diolah akan muncul data dengan tabel seperti berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, maka kita akan dapat menentukan variansnya dengan cara memasukkan rumus varians dari sampel, yaitu di mana sigma Fi dikali dengan Xi dikurangi dengan X bar yang dikuadratkan dibagi dengan N dikurangi dengan 1, sehingga menghasilkan nilai variansnya yaitu 0,00157. Maka setelah mendapatkan varians, kita bisa mencari standar deviasinya dengan mengakarkan nilai dari varians, sehingga standar deviasi dari sampel itu merupakan akar dari 0,00157 dan menghasilkan nilai yaitu 0,0396. Demikian video ini kami buat, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.